Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mentari dia, masih di materi dasar HTML. Nah, kita sudah memasuki part keempat dari materi ini. Di part ini kita akan install Visual Studio Code dan menambah beberapa tag yang lainnya. Langsung ke halaman visualstudio.microsoft.com. Oke, ini adalah tampilan dari web Visual Studio Microsoft.com. Bisa dilihat di sini ada Visual Studio Code, dan Visual Studio for Mac. Kita pilihnya yang Visual Studio Code. Di sini ada pilihannya download for Windows, Mac OS, Linux. Kita downloadnya yang Windows. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac OS, boleh silahkan di-download dengan menggunakan Mac OS. Oke, kita tunggu sampai downloadannya selesai, kemudian setelah itu kita install. Oke, setelah selesai mendownload, sekarang kita install Visual Studio yang tadi sudah kita download. Langsung kita klik yang accept the agreement, next aja. Oke, kita coba create di desktop, next, install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, kita klik finish. Oke, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code, dan di sini ada menu-menunya. Ada menu file, menu edit, menu selection, view, go, debug, terminal, help. Kita langsung mulai dengan mengklik file, klik new file. Oke, di sini kita sudah punya satu tampilan halaman dari Visual Studio Code. Oke, sebelum menambahkan tag HTML ke dalam Visual Studio Code, kita save terlebih dahulu dengan cara klik file, save as. Kita sudah membuat satu folder yaitu HTML, dan sekarang kita menambahkan satu file lagi. Save as type-nya saya rubah dulu menjadi all files. Nah, ini sudah terlihat ada latihan 1, latihan 2. Oke, kita sekarang beri namanya menjadi latihan 3.html. Kemudian di save. Oke, sudah berubah di sini, namanya menjadi latihan 3.html. Oke, setelah di save, kita langsung memasukkan tag HTML. Nah, di sini cukup kita ketikkan HT. Nah, sudah muncul bantuannya. Nah, ini berbeda dengan Notepad yang kemarin kita coba. Kalau di Notepad tidak ada bantuannya. Nah, di sini ada bantuannya, dan langsung kita pilih yang HTML5, enter. Nah, sudah langsung muncul struktur dasar untuk pembuatan tag HTML. Di sini ada tag HTML, tag head. Nah, meta-metanya ini dibiarkan saja dulu. Kemudian ada title, ada head, tag penutup, dan body. Oke. Boleh title-nya diganti di sini menjadi latihan 3. Oke, kita save atau Ctrl S. Yang selanjutnya, kita balik ke PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke next slide-nya, yaitu paragraf. Nah, di sini kita akan menambahkan tag, yaitu tag paragraf. Nah, simbolnya adalah buka kurung tutup lancip huruf P. Dan juga ada tag tambahan, yaitu tag BR dan tag HR. Nah, tag BR ini adalah kepanjangan dari line break atau membuat baris baru. Kemudian ada HR, yaitu horizontal rule, di mana nanti kita bisa menambahkan garis yang bentuknya adalah horizontal. Oke, kita langsung balik lagi ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita coba tambahkan tag P-nya. Cukup kita ketik P. Nah, sudah ada bantuannya. Kita enter yang P.
Oke, sudah ada buka tutup tag P. Kemudian kita akan tuliskan ini merupakan teks. Oke. Selanjutnya kita save. Di sini saya Ctrl S dan kemudian kita buka filenya di browser. Oke, di sini sudah muncul tulisan ini merupakan teks. Oke. Nah, di latihan pun tadi title-nya sudah berubah latihan spasi 3 ya. Oke, nah ini penggunaan dari tag P. Kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Oke, sekarang kita coba dengan teks yang lebih panjang, tapi kita gunakan yang sudah disiapkan oleh Visual Studio Code. Ketikan P, oke, kita ketik lorem. Enter. Nah, ini dia, akan muncul tulisan otomatis sepanjang ini. Oke, biarkan aja ya, posisinya memanjang ke samping. Oke, kita save, Ctrl S, kita lihat di web browsernya, apa yang berubah. Kita refresh di sini. Tadi kita menuliskan ini merupakan teks dan lorem ipsum ini sejajar kan ya, satu baris ya. Tapi kenapa hasilnya menjadi 2 baris? Karena tag P ini berfungsi juga untuk tadi ya, membuat baris baru ketika menambahkan tag P di awal kalimat gitu. Jadi tadi kan sebelum ini merupakan teks dikasih tag P, terus juga sebelum lorem dikasih tag P, makanya lorem ipsumnya posisinya adanya di bawah. Nah, ini juga kalau kita lihat tulisan lorem ipsumnya kan panjang nih ya. Nah, ini dia langsung posisinya ke bawahnya secara otomatis karena mengikuti dari tampilan si browsernya gitu. Coba ya, kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Oke, sekarang saya maunya di bawahnya. Tag P lagi, saya mau masih pakai lorem aja. Enter. Terus saya tambahkan lagi di sini. Nggak apa-apa ya, ini kita coba memanjang. P, tulisannya lorem lagi. Oke, kita save. Nah, di sini tadi kita punya 4 tag P. Ini 1, penutup ini 2, terus ini 3, dan ini 4. Kita punya tag P sejumlah 4 dalam 2 baris. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita save, kemudian kita pergi ke browser lagi. Kita refresh. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan kita menuliskan 4 tag P, kemudian menjadi 2 baris. Tapi hasilnya adalah menjadi 4 baris. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan tag P, maka tulisannya ini akan berpindah ke baris selanjutnya. Kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code-nya. Nih, coba kita hapus ya. Oke, sekarang kita cuma punya 1 tag P. Kemudian, kita akan coba, yaitu tag BR. Oke, ini saya akan copy, paste lagi. Setelah ini kita save, kita lihat dulu ya perubahannya apa. Kita refresh. Oke, kita punya tulisan ini merupakan teks dengan 3 baris gini ya, ke bawah. Sekarang kita gunakan tag BR di salah satu katanya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang saya mau menambahkan tag BR setelah tulisan merupakan. Oke, di sini BR. Nah, udah ada ya, langsung enter. Oke, BR di sini. Tadi kan harusnya ini satu kesatuan nih ya.
Nah, ini merupakan teks. Kita save. Save. Kemudian kita pergi lagi ke browsernya. Kita refresh. Oke, apa yang terjadi? Tulisan teksnya berpindah ke bawah. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita coba yang HR sekarang. Oke, kita balikin aja nih ya tadi ya. Kita balikin, BR-nya kita hapus. Nah, kemudian ini juga kita hapus. Kita tambahkan tag HR, saya enter aja deh di bawah. Tag HR di bawah tag P. HR. Nah, enter. Oke, sudah. Coba kita save. Ctrl S, pergi ke browsernya lagi. Oke, sekarang kita refresh. Nah, ini ya. Ini tulisan ini merupakan teks, kemudian ada garis horizontal di bawahnya. Nah, ini adalah visual dari penggunaan tag HR. Dan nanti juga HR ini bisa kalian tambahkan atribut warna ataupun atribut lebar atau tingginya ya, bisa. Nanti ketika kalian mempelajari CSS, bisa ditambahkan juga gitu. Nah, ini cukup sampai di tag-tagnya aja ya yang kita pelajari ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Kita mau coba ya. Ini di duplikat. Coba, kira-kira apa yang akan muncul di web browser kita? Saya save. Apa kira-kira yang muncul? Ya, kita pergi ke browsernya. Kita refresh. Nah, jadi kita punya dua tag HR. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita sudah menggunakan tag P, tag BR, dan tag HR. Oh ya, ada satu lagi. Ini mungkin berguna untuk kalian yang ingin membuat catatan di dalam Visual Studio Code kalian, tapi tidak muncul ketika kalian membukanya di browser. Nah, menggunakan tag apa? Kita ke Visual Studio-nya dulu. Ada yang namanya tag komentar. Nah, tag komentarnya seperti apa? Kayak misal di sini, kayak saya akan membuat catatan di baris ke-10 ya. Saya akan membuatnya seperti ini. Kurung buka lancip, tanda seru, strip-strip. Nah, ini dia. Sudah menjadi komentar. Komentarnya apa? Terserah kalian. Kalian membuat catatannya seperti apa. Ini untuk mungkin nanti ketika kalian sudah banyak menggunakan tag HTML, kemudian juga kalian akan mereviewnya lagi atau membukanya lagi untuk dipelajari. Nah, catatan ini penting nih. Biar kalian nggak lupa kalau ini materinya atau fungsi dari tag ini apa ya. Gitu. Oke, ini saya akan tulisnya gini. Fungsinya untuk membuat paragraf. Oke. Fungsinya untuk membuat paragraf. Nah, kira-kira seperti apa tampilannya? Kita save. Ctrl S. Kita buka lagi web browsernya. Coba ya, kita refresh. Nah, ini dia. Walaupun tadi kita sudah menambahkan tulisan, tapi tidak muncul ketika kita buka di web browser. Karena kita sudah menyematkan teks komentar. Itu dia. Oke, ini video dari part keempat dari seri HTML dasar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video yang selanjutnya atau tonton video yang sebelum-sebelumnya agar kalian lebih memahami materi ini. Ya, terima kasih.